Halo Ibu dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 11 mata kuliah Komunikasi Politik. Kami akan mempresentasikan 8 materi yang sudah diberikan oleh Ibu sebagai tugas ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Fania Daniela Bunga. Saya di sini sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan kelima teman saya. Yang pertama ada Vincentius Eurico Besin, yang kedua ada Hugo Pratama, yang ketiga ada Marcelina Jegaut, yang keempat ada Marni Faot, dan yang kelima ada Delvin Uban. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Nah, kita bahas tentang pembicaraan politik. Pembicaraan politik itu terjadi di mana tuh lawan bicara tuh udah mulai ngebahas-bahas politik nih. Nah, komunikasi ini tuh mulai dari interaksional sampai transaksional. Pembicaraan politik. Nah, pembicaraan politik itu adalah pembicaraan yang menyangkut segala masalah. Contohnya itu baik dari vertikal maupun horizontal. Contohnya nih, kalau yang dari vertikal itu bawahan sama atasannya nih, atau sebaliknya atasan sama bawahan. Lalu untuk yang horizontal atau setara ini, itu dia contohnya politikus sesama politikus. Lalu kayak pejabat sesama pejabat. Oke, ini yang terakhir nih. Yaitu politik itu berbicara tuh bukan hanya masalah politik, yaitu berbicara juga tentang sebuah kewenangan, lalu kebijaksanaan. Contohnya itu kayak aksi demo, protes, terus kita mengkritisi kinerja pemerintah, itu kita sudah masuk ke dalam ranah politik. Oke, yang kedua ini adalah retorika politik. Retorika politik itu di mana proses mempengaruhi masyarakat nih. Nah, itu dengan cara bernegosiasi yang bertujuan untuk meraih kekuasaan ataupun kita mempertahankan kewenangannya. Nah, retorika ini tuh dia tuh menggunakan bahasa-bahasa pidato. Jadi nih makanya nih dengan adanya pidato orang-orang kan jadi dengerin, terus akhirnya orang-orang jadi terpengaruh oleh pidato ini. Makanya tuh retorika sangat menggunakan pakai bahasa pidato. Contohnya itu pemerintah itu menaikkan harga BBM dengan isu pembangunan infrastruktur. Nah, di sini itu masyarakat tuh sudah mulai terkena isu-isunya, dan juga di sini itu juga masyarakat terkena pro dan kontranya dari kenaikan BBM. Maka dari itu pemerintah ini sudah masuk ke dalam retorika politik, dan juga contohnya itu seperti contoh kayak salah satu kampus dia menaikkan UKT-nya. Nah, di sini tuh pasti mengalami pro kontra dalam masalah contoh UKT-nya kenapa naik, lalu apa alasan UKT-nya naik. Maka dari situ kampus ini sudah masuk ke dalam retorika politik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agitasi politik. Agitasi politik dari bahasa Latinnya itu agen, artinya bergerak atau menggerakkan. Nah, dalam bahasa Inggris itu sendiri yaitu agitation. Menurut Herbert Blumer, agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khayalan. Dimulai dengan cara membuat kontrareaksi dalam masyarakat dan menggerakkan khayalat untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini, atau penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan, dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan massa. Nah, orang yang melakukan agitasi disebut sebagai agitator, yang oleh Nico Smith mengatakan disebut sebagai orang yang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan ataupun pemberontakan orang lain atau khayalak dengan ucapan dan tulisannya. Namun pada dasarnya sendiri, agitasi memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk dapat merubah sikap, tingkah laku maupun pendapat secara sesuai dengan keinginan komunikator tersebut. Nah, agitasi memiliki kaitan dengan perilaku dan situasi sosial terhadap suatu individu. Maka dari itu, agitasi ini dapat mempengaruhi
psikologi sosial masyarakat, yaitu kampanye. Seorang calon akan memberikan rayuan atau mempersuasi dengan cara memberikan jaminan, misalnya jaminan kesehatan ataupun jaminan memberikan penerangan seperti listrik. Ini biasanya terjadi pada daerah terpencil ataupun pedesaan yang belum memiliki listrik. Dengan cara merayu, memberikan jaminan sehingga masyarakat percaya untuk memilih calon tersebut. Hal ini tersebut termasuk dalam agitasi politik, yaitu dengan cara mempersuasi, mempengaruhi ataupun memberikan jaminan untuk memilih si calon dari yang mempengaruhi tersebut. Marketing politik adalah cara untuk memperebutkan target pasar, dalam hal ini adalah pemilih. Marketing politikal atau pasar politik merupakan aktivitas strategis dan praktis dalam menyebarkan makna politik untuk menyukseskan kandidat atau partai politik bersama dengan aktivitas politiknya. Di Indonesia sendiri, marketing politik pada awalnya dimulai pada tahun 1999, di mana partai politik menggunakan media televisi untuk menyampaikan ekspresi politiknya. Bisa teman-teman lihat sebagai contoh, mungkin di televisi sekarang ini ada Partai Nasdem ataupun Partai Perindo yang sering kita lihat. Tidak hanya televisi, ada juga media cetak, di mana orang-orang media cetak ini kebanyakan merupakan anggota dari suatu partai. Bisa kita ambil contoh misalnya Bapak Surya Paloh, pemilik dari Media Indonesia dan juga sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem. Di mana kita tahu pada tahun 2019 kemarin Bapak Surya Paloh ini mendukung penuh pasangan Jokowi dan Maruf Amin. Semakin canggih media juga membuat banyak sosial media menjadi sarana untuk menyampaikan aktivitas politik. Bisa kita lihat misalnya di 2012 kemarin ada pasangan Jokowi dan Ahok yang menjadi mention baik untuk masyarakat ketika ingin memilih pilkada di Jakarta. Di situ terjadi banyak mention yang baik untuk Jokowi, pasangan Jokowi Ahok, sehingga menjadi perbincangan di forum media sosial dan juga forum pembicaraan dunia maya. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dan juga contoh mengenai propaganda politik. Seperti yang kita ketahui bersama, propaganda adalah sebuah usaha untuk memanipulasi pikiran, emosi, dan tindakan pengikutnya. Jadi politisi itu menggunakan propaganda mereka untuk mempengaruhi pengikutnya. Jadi mereka itu mempengaruhi banyak hal, mulai dari emosi mereka, terus perasaan mereka, jadi dimanipulasi lah, seperti itu. Kemudian menurut Piers Robinson, seorang ilmuwan politik dari Organization for Propaganda Studies atau OPS, yang bermarkas di Inggris, mengatakan bahwa propaganda pada prinsipnya bermaksud membujuk seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Contohnya nih, ketika waktu tahun 2003, pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk memenangkan simpati publik untuk melancarkan serangan ke Irak tahun 2003. Dalam propaganda yang pemerintah Amerika Serikat buat, pemerintah AS itu mengatakan bahwa Irak ini mempunyai senjata pembunuh massal. Jadi orang-orang ini akan berpikir bahwa Irak ini jahat dan mereka berhasil untuk melancarkan invasi mereka ke Irak pada tahun 2003 berkat propaganda yang mereka lakukan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih lobby politik. Lobby politik adalah aktivitas komunikasi yang baik dan sopan santun yang dilakukan oleh seorang politisi ataupun pemimpin negara dan pemimpin organisasi. Lobby politik ini sendiri biasa dilakukan secara resmi ataupun tidak resmi. Nah, pertemuan-pertemuan resmi dari lobby politik ini biasa dilakukan oleh para petinggi negara untuk mencapai hasil dari lobby politik itu sendiri. Sedangkan kalau pertemuan tidak resmi itu biasa dilakukan oleh para pemimpin organisasi untuk bernegosiasi tentang sesuatu yang ingin dicapai.
Nah, selain itu juga inti dari lobby politik ini juga untuk mencapai pengertian tentang komunikasi politik, di mana mimik wajah dan juga psikologi dari penerima pesan yang akan kita sampaikan ini kita pahami, sehingga kata-kata atau pesan yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan sehingga mereka mengerti apa tujuan dari kegiatan lobby politik ini. Selain itu juga sebelum melakukan lobby politik itu kita disiapkan tawaran-tawaran yang dilakukan oleh pihak yang ingin kita temui itu. Nah, di sini lobby politik itu juga merupakan kepentingan dari kegiatan politik. Misalnya saat seseorang ingin mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah ataupun seorang calon legislatif, mereka biasanya melakukan lobby politik. Lobby politik itu biasa mereka lakukan kepada para pemimpin-pemimpin fraksi ataupun kepada para pemimpin partai politik untuk menjadikan mereka sebagai calon dari partai politik itu, sehingga mereka dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah ataupun menjadi seorang calon legislatif. Hal ini juga dilakukan dalam masa pemilu 2024 ini. Para petinggi-petinggi fraksi melakukan lobby politik kepada individu-individu yang menurut mereka cocok untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga mereka melakukan lobby politik itu kepada mereka, sehingga tawaran-tawaran yang mereka sampaikan itu bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh para calon pemimpin yang menurut mereka cocok dipilih dari fraksi mereka. Yang kedua tentang public relation politik. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih public relation politik itu? Nah, public relation politik itu meliputi semua aktivitas public relation yang dilakukan oleh organisasi dan individu dengan tujuan politik. Biasanya ini dilakukan oleh para partai politik ataupun para kandidat-kandidat dari partai politik yang mencakup sektor-sektor pemerintah dan politik, serikat pekerja, bisnis komersil, kelompok kepentingan, dan organisasi-organisasi. Nah, di era politik sekarang ini, public relation itu menjadi suatu hal yang penting, di mana mereka bisa jadi mendominasi opini publik, di mana mereka itu bisa mengelola image dari partai politik ataupun dari kandidat-kandidat politik mereka, di mana mereka harus memiliki model dalam berkomunikasi dengan publik. Model biasa yang mereka gunakan yakni model two-way synchronous communication, di mana model ini mengkoordinasi nilai-nilai demokrasi kepada publik, sehingga hubungan politisi ataupun partai politik itu dengan publik menjadi lebih baik. Selain itu pula, menurut Emneir terdapat 4 jenis aktivitas dari public relation. Yang pertama yakni manajemen media. Di sini seperti yang kita tahu, public relation itu tidak luput dari media. Jika ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan partai politik ataupun berkaitan dengan individu yang akan mereka calonkan, mereka juga membutuhkan media. Media yang mereka gunakan ini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan partai politik ataupun berkaitan dengan individu yang akan mereka calonkan sebagai kepala daerah ataupun pemimpin negara. Yang kedua, PR politik itu memiliki tujuan untuk mengelola image, di mana PR politik itu harus memberikan hal-hal yang baik mengenai atau memberitakan hal-hal yang baik mengenai pemimpin politik ataupun mengenai partai politik mereka, supaya publik bisa memilih ataupun melihat tentang partai politik mereka. Yang ketiga, public relation politik juga harus mengembangkan komunikasi internal organisasi, di mana kegiatan ini meliputi saluran komunikasi yang terjalin antara pemimpin organisasi politik itu dengan bawahannya. Selain itu,
Yang terakhir juga yaitu kegiatan manajemen informasi, di mana kegiatan ini meliputi pengelolaan pesan yang akan disampaikan kepada publik, sehingga pesan yang disampaikan kepada publik itu tidak tumbang tindih dan tidak merusak image ataupun citra dari publik politik. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebih, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Tindakan politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain merwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Selanjutnya, dalam konteks memahami politik, perlu dipahami beberapa kunci antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Selanjutnya, contoh kasus yaitu penguapan dalam politik tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga untuk berkuasa atau mempertahankan pengaruhnya dalam birokrasi publik. Salah satu kasus korupsi politik yang sering terjadi adalah jual beli suara saat pemilihan. Cara ini dilakukan oleh politisi atau partai politik untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan mereka. Demikianlah presentasi dari kelompok 11 mata kuliah komunikasi politik mengenai marketing politik, pembicaraan politik, retorika, dan juga propaganda politik, dan juga materi-materi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.